Selamat datang kembali di seri ringkasan buku The Psychology of Money. Setelah di bab 1 kita belajar bahwa cara pandang setiap orang soal uang dibentuk oleh pengalaman uniknya. Sekarang kita masuk ke bab 2 yang berjudul keberuntungan dan risiko. Ini salah satu bab paling menggugah di seluruh buku, karena ia menantang asumsi yang kita pegang erat-erat, bahwa sukses itu murni hasil kerja keras, dan gagal itu murni karena kesalahan sendiri. Siapkan dirimu, karena kita akan lihat banyak contoh nyata yang akan mengubah cara kamu menilai keberhasilan, baik milik orang lain maupun milikmu sendiri. Ini peta perjalanan kita di bab ini. Pertama, kisah Bill Gates dan sebuah sekolah yang sangat langka sebagai contoh sisi keberuntungan. Kedua, kisah Ken Evans, sahabat Gates dengan bakat yang sama persis, sebagai contoh sisi risiko. Ketiga, Cornelius Vanderbilt dan John D. Rockefeller, dua taipan yang melanggar aturan tapi tetap disebut jenius. Keempat, garis yang sangat tipis antara disebut berani dan disebut nekat. Dan kelima, bahaya tersembunyi ketika kita belajar dari kisah-kisah yang paling ekstrim. Lewat semua ini, satu pesan besar akan terungkap. Apa pesan besarnya? Begini, setiap hasil dalam hidup sebenarnya dipandu oleh kekuatan-kekuatan di luar usaha kita sendiri. Tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Masalahnya, kita punya kebiasaan untuk memuji kesuksesan sebagai murni buah kerja keras dan menyalahkan kegagalan sebagai murni akibat kemalasan atau keputusan yang buruk. Padahal, di balik layar, keberuntungan dan risiko diam-diam memainkan peran yang sangat besar. Keduanya nyata, keduanya kuat, tapi keduanya hampir mustahil diukur dengan tepat. Dan justru karena sulit diukur itulah, kita sering mengabaikannya. Housel menyebut keberuntungan dan risiko sebagai dua saudara kembar, dua sisi dari kain yang sama. Keberuntungan adalah ketika kekuatan di luar kendalimu kebetulan berpihak, sehingga hasil baik datang lebih karena nasib baik daripada semata karena kemampuanmu. Sementara risiko adalah kebalikannya, ketika kekuatan di luar kendalimu justru melawan, sehingga hasil buruk datang meskipun keputusanmu sebenarnya sudah benar. Keduanya berasal dari sumber yang sama, yaitu kenyataan bahwa hidup terlalu rumit untuk 100% ditentukan oleh usaha kita sendiri. Sekarang, mari kita lihat contoh paling kuatnya. Contoh pertama, sisi keberuntungan, Bill Gates. Di akhir tahun 1960-an, sekolah Gates yang bernama Lakeseed adalah satu dari segelintir sekolah di seluruh dunia yang sudah punya komputer. Coba pikirkan peluangnya. Dari jutaan remaja di dunia saat itu, peluang seorang anak kebetulan berada di sekolah dengan akses komputer adalah kurang dari 1:1.000.000. Dan Gates sendiri mengakuinya dengan jujur. Ia pernah berkata, tanpa Lakeseed, tidak akan pernah ada Microsoft. Bakatnya memang luar biasa, tidak ada yang menyangkal itu. Tapi tanpa keberuntungan akses yang langka itu, seluruh ceritanya bisa berakhir sangat berbeda. Sekarang contoh kedua, dan inilah sisi lain dari kain yang sama, Ken Evans. Evans adalah sahabat dekat Gates. Mereka sama-sama jenius komputer, bagian dari kelompok yang sama persis, dengan akses dan kemampuan yang nyaris identik. Kalau keberuntungan memihak Gates, kamu mungkin berpikir Evans pun akan menempuh jalan sukses yang sama. Tapi takdir berkata lain. Ken Evans tewas dalam sebuah kecelakaan mendaki gunung, bahkan sebelum ia sempat lulus SMA. Dan inilah simetri yang menakjubkan, peluang seorang remaja meninggal dalam kecelakaan mendaki juga sekitar 1:1.000.000. Angka yang sama persis dengan keberuntungan Gates, tapi dengan hasil yang berlawanan total. Mari kita renungkan simetri ini sejenak. Bill Gates mendapatkan keberuntungan 1:1.000.000 berupa sekolah dengan komputer.
Ken Evans terkena risiko 1:1.000.000 berupa kecelakaan mendaki gunung. Bakat mereka sama, akses mereka sama, kelompok mereka sama. Tapi satu tumbuh menjadi salah satu orang terkaya di dunia, sementara satu lagi pergi terlalu cepat. Tidak ada perbedaan kemampuan yang bisa menjelaskan jurang sebesar itu. Yang membedakan hanyalah keberuntungan dan risiko. Inilah bukti betapa besar dan betapa sering tak terlihat peran keduanya dalam menentukan hidup kita. Contoh ketiga membawa kita ke sisi yang lebih gelap, Cornelius Vanderbilt. Vanderbilt adalah taipan yang kerap menempuh cara-cara yang melanggar hukum demi memuluskan bisnisnya. Konon, ketika seorang penasihat mengingatkan bahwa langkahnya ilegal, ia menepisnya begitu saja. Tapi inilah yang menarik. Karena ia akhirnya menang besar, sejarah mengenangnya bukan sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai jenius bisnis yang berani dan visioner. Hasil yang gemilang membuat cara yang ia tempuh nyaris tidak pernah dipertanyakan. Keberhasilan, ternyata, punya kekuatan untuk menutupi banyak hal. Contoh keempat menunjukkan bahwa ini bukan kebetulan satu orang, John D. Rockefeller. Polanya sama persis. Rockefeller juga sering menyiasati dan menerobos batas-batas hukum yang ia anggap menghambat usahanya. Bagi dirinya, aturan hanyalah rintangan yang perlu diakali. Dan sama seperti Vanderbilt, karena ia berhasil membangun kerajaan bisnis, ia dikenang sebagai seorang visioner. Padahal, andai ia gagal, tindakan yang sama persis itu kemungkinan besar akan dicap sebagai kejahatan. Garis antara jenius dan penjahat, ternyata, seringkali ditentukan oleh hasil akhir, bukan oleh tindakannya itu sendiri. Ini membawa kita ke contoh kelima, betapa tipisnya garis antara berani dan nekat. Bayangkan sebuah keputusan berisiko. Kalau keputusan itu kebetulan berbuah manis, orang akan menyebutnya visioner, berani, dan penuh keyakinan, lalu ramai-ramai ingin menirunya. Tapi kalau keputusan yang sama persis itu hasilnya buruk, orang akan menyebutnya ceroboh, gegabah, bahkan bodoh. Perhatikan, tindakannya identik. Yang berbeda hanyalah nasibnya. Garis pemisah antara dipuji dan dicela seringkali tidak terlihat sama sekali, dan baru muncul setelah hasilnya ketahuan. Dari semua contoh ini, ada satu peringatan penting, hati-hati belajar dari kisah-kisah yang paling ekstrim. Kita punya kebiasaan memuja para miliarder dan menghakimi mereka yang gagal total. Padahal, justru di kisah-kisah paling ekstrim inilah peran keberuntungan dan risiko paling besar. Hasil yang ekstrim adalah hasil yang paling sulit ditiru, karena ia digerakkan oleh nasib yang ekstrim pula. Maka, alih-alih terpaku pada satu tokoh fenomenal, kita akan jauh lebih bijak kalau belajar dari pola-pola yang luas dan berulang, yang lebih mungkin berlaku juga untuk kita. Ada satu lagi pelajaran yang halus tapi penting, kegagalan bisa menjadi guru yang menyesatkan. Kegagalan kadang membuat orang pintar mengira keputusannya buruk, padahal yang sebenarnya terjadi hanyalah risiko yang tak terhindarkan sedang menampakkan wajahnya. Ingat, keputusan yang benar pun tetap bisa kalah karena risiko, dan itu tidak selalu salahmu. Sebaliknya, keputusan yang ceroboh kadang bisa menang karena keberuntungan, dan jangan sampai kamu tertipu olehnya. Maka, nilailah keputusan dari kualitas prosesnya, bukan semata dari hasil akhirnya. Jadi, apa pelajaran utama dari bab ini? Pertama, hormati peran keberuntungan dan risiko. Tidak semua sukses lahir dari kerja keras, dan tidak semua kegagalan lahir dari kemalasan. Kedua, bersikaplah rendah hati saat kamu menang, dan pemaaf saat kamu kalah, baik terhadap orang lain maupun terhadap dirimu sendiri. Dan ketiga, belajarlah dari pola yang luas, bukan dari tokoh yang ekstrim, dan selalu sisakan ruang atau margin untuk kesalahan.
Karena risiko akan selalu ada, Marin itulah yang menjaga kamu tetap bertahan saat nasib sedang tidak berpihak. Pelajaran ini terasa sangat dekat denganku. Aku mulai main saham di Jerman tahun 2022 karena terdesak, biaya dokter anakku 6.000 sampai 8.000 euro setahun. Aku mulai dari 500 euro, lalu 2.000 euro, dan tumbuh hingga sekitar 25.000 euro di tahun pertama. Tapi sekarang aku bisa melihatnya dengan lebih jujur lewat lensa bab ini. Risikonya sangat nyata, karena itu uang yang betul-betul kubutuhkan, dan kalau aku salah, akibatnya bisa fatal. Dan harus kuakui, sebagian hasil baik di tahun pertama itu juga karena timing pasar yang kebetulan berpihak. Bakat dan kerja keras memang nyata, tapi aku tidak mau menutup mata pada keberuntungan. Justru karena sadar itulah, aku tetap berhati-hati dan selalu menyisakan Marin. Mari kita rangkum. Inti dari bab 2 adalah, tidak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Berilah ruang untuk keberuntungan ketika kamu menang, dan ruang untuk risiko ketika kamu kalah. Sikap ini akan membuatmu lebih rendah hati, lebih bijak, dan lebih tahan banting. Di bab berikutnya, bab 3, yang berjudul Tak Pernah Cukup, kita akan membahas sesuatu yang sama berbahayanya, yaitu apa yang terjadi ketika seseorang tidak pernah tahu kapan harus berhenti. Kalau ringkasan ini bermanfaat, dukung terus seri ini sampai bab terakhir. Sampai jumpa di bab selanjutnya.